Ini adalah contoh pekerjaan yang bisa membantu orang tua di rumah, meringankan pekerjaan orang tua dengan mencuci piring. Stop. Kenapa kak? Dilarang minum sambil berdiri, apalagi di jalan-jalan, Fitri. Kamu tahu nggak? Rasulullah pernah bersabda, la yasrobanna ahadukum iman. Dilarang kalian semua untuk minum sambil berdiri, apalagi sambil jalan-jalan. Nggak boleh ya. Oke kak, makasih ya kak nasihatnya. Oke. Nah, anak-anak mu'alimah kalau minum atau makan tuh sambil duduk, karena itu adalah adab makan dan minum ya nak ya. Jangan sembarangan, apalagi kalau kita makan pakai tangan kiri, itu nanti setannya akan ikut makan sama kita. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak mu'alimah? Semoga kalian sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Nah, pelajarannya diperhatikan ya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan murojaah surat di juz 30 supaya hafalan di juz 30-nya tidak lupa. Nah, hari ini kita akan murojaah surat Al-Qari'ah dan surat Al-Takasur. Ketemu mu'alimah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man sakulat mawazinuh fa huwa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Shadaqallahul azim. Anak mu'alimah, kita murojaah ya, ayat 11 sampai 14 biar hafalannya tidak lupa. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala
qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Shadaqallahul adzim. Baiklah, hari ini kita akan hifzul ayat 15. Kita mengulang ya, kemarin sudah ayat 15. Hari Selasa ini kita juga akan ayat 15 lagi biar lebih mantap anak-anak mu'alimah menghafal surat Al-Baqarahnya. Nah, ini ayat 15 sudah mu'alimah bagi menjadi dua. Nanti ini kita ulang 3 kali, ini kita ulang 3 kali, baru kita gabung. Nih ya, ikutin mu'alimah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum. Allahu yastahzi'u
untuk materi belajar Saqafatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anakku ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, tentunya harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semuanya, mu'alim sebutkan satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya, maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah sesuatu yang mewajibkan mandi. Ya, tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, itu namanya mandi wajib karena hadas besar. Baik, jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya, pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis, ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis, contoh najis ya. Maka badan, pakaian dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah itu, sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa. Aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Aurat laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak perempuan. Tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah, di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat.
Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus take waktunya. Sudah masuk waktu atau belum? Baik kananku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anakku semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku? 13. Salah satu asyara. 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya kemarin sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunat duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Duduk kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah. Kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, sholatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang. Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malim pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak, sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumakninah itu artinya kita menenangkan diri. Setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanarabbiyal azim. Nah, jeda antara rukuk dengan i'tidal namanya tumakninah. Nah. Yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal anak? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal. Ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumakninah. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumakninah. Ya, maka sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumakninah. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumakninah. Ya. Berapa kali sujud anak-anak?
Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumak ninah. Tumak ninah wajib. Tumak ninah itu tenang ketika kita melakukan ruku, sujud, i'tidal. Ruku, i'tidal, sujud, tenang. Tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Tumakninah juga di sini ya. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai innaka hamidum majid. Nanti akan mengalami praktekan nanti kan. Itu bacaannya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sempurnanya. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib berurutan, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram sampai salam, berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, mungkin akan bagus. Baik itu, mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun
ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan baru, yaitu isti'azah dan basmalah. Ketika kita membaca Al-Quran, ada namanya isti'azah dan basmalah. Apa itu isti'azah? Isti'azah yaitu pembacaan ta'awuz. Nah, apa gunanya? Apa tujuannya kita belajar? Apa tujuannya kita membaca ta'awuz atau isti'azah dalam ketika kita akan membaca Al-Quran? Gunanya supaya kita dihindarkan dari gangguan setan. Lafaznya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, anak-anak mu'allimah kan sudah sering membaca ta'awuz. Nah, apa artinya ta'awuz ini? A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah. Minasyaitoni, dari syaiton. Minasyaitoni, dari syaiton. Nirrojim, rojim itu maksudnya yang dirajam. Yang dirajam atau yang terkutuk. Jadi maksudnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari setan yang dirajam atau yang terkutuk. Lalu bagaimana hukumnya membaca ta'awuz ini? Pendapat sebagian ulama mengatakan membaca ta'awuz adalah sunnah, sedangkan sebagian yang lainnya mengatakan wajib. Berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 98 yang bacaannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Yang artinya, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nah, ternyata lafaz isti'azah ini bisa ditambahkan, nak. Ditambahkan dengan as-sami'il alim. Setelah kata lafaz billah. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan mengetahui dari syaitan yang terkutuk.
Setelah kita membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Dianjurkan ya, mustahabbah membaca basmalah. Bagaimana lafaznya? Anak-anak muallimah pun juga sudah tahu bagaimana lafaznya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya bismi, dengan menyebut nama. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Ar-Rahim, yang maha penyayang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dalam pembacaan Al-Basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim dianjurkan pada tiap-tiap kali kita membaca awal surah dalam Al-Quran. Ya, misalnya dari surah Al-Baqarah ke surah berikutnya kita dianjurkan membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan Bismillah ini merupakan salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Ya. Tapi di sini membaca basmalah tidak dianjurkan ketika kita akan membaca surah At-Taubah. Kenapa? Ketika surah At-Taubah diturunkan dalam keadaan berperang. Anak-anak muallimah kan tahu tadi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Sedangkan konteks berperang itu tidak ada kasih dan sayang di dalamnya. Konteks berperang itu di dalamnya saling membunuh dan saling menyakiti. Makanya dalam surah At-Taubah, ketika kita membaca surah At-Taubah awal ya, ayat pertama surah At-Taubah, kita tidak dianjurkan untuk membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Membaca basmalah bisa dilakukan dengan suara yang pelan atau keras. Nah, sebagian ulama qiraat memberinya hukum wajib sinai. Apa itu wajib sinai? Artinya kewajiban yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, istilah tersebut digunakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan membaca basmalah. Seperti sabda Nabi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Setiap perkara yang mempunyai nilai yang tidak dimulai dengan basmalah, maka terputuslah barokahnya. Jadi anak-anak mu'alimah, setiap kita ingin memulai suatu pekerjaan, baik itu kita membaca Al-Quran, kita ingin menulis, kita berdoa, belajar atau yang lainnya, kita dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya Allah memberikan barokahnya. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mu'alimah Tika tentang apa itu ta'awudz dan isti'azah. Nah, soal isti'azah ini bukan cerita-cerita mu'alimahnya aja ya, ini ada di dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 98. Terus kenapa sih kita harus membaca isti'azah? Artinya itu kita meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, perintah ini itu dari Allah ditujukan kepada hamba-hambanya melalui lisan nabinya, bahwa apabila mereka hendak membaca Al-Quran, terlebih dahulu hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Perintah ini adalah perintah sunat, bukan perintah wajib, menurut kesepakatan ulama yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far Ibnu Jarir dan lain-lainnya dari kalangan para imam. Nah, makna membaca isti'azah pada permulaan membaca Al-Quran dimaksudkan agar si pembaca tidak mengalami kekeliruan dalam bacaannya yang berakibat campur aduk bacaannya sehingga ia tidak dapat merenungkan dan memikirkan makna apa yang dibacanya. Untuk itulah jumhur ulama berpendapat bahwa bacaan isti'azah itu hanya dilakukan sebelum bacaan Al-Quran. Akan tetapi telah diriwayatkan dari Hamzah dan Abu Hatim bahwa isti'azah dilakukan sesudah membaca Al-Quran. Keduanya mengatakan ini dengan berdalilkan ayat di atas. Tetapi pendapat yang sahih
adalah yang pertama, yakni bacaan ta'awudz dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Karena berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ta'awudz dilakukan sebelum membaca Al-Quran. Jadi anak-anak mu'alimah sebelum membaca Al-Quran jangan lupa membaca ta'awudz atau isti'azah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang perubahan bentuk energi, manfaat energi, dan juga hemat energi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang energi alternatif. Indonesia memerlukan sumber energi untuk kegiatan pembangunan dan masyarakat. Nah, pada saat ini sebagian besar sumber energi itu masih berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Nah, itu kita pakai untuk bahan bakar kendaraan, untuk bahan bakar kompor atau juga listrik. Padahal kita kan sudah tahu bahwa bahan bakar fosil itu termasuk sumber energi tidak terbarukan. Nah, apa yang terjadi jika kita kehabisan sumber energi tidak terbarukan? Adakah sumber energi lain yang dapat menggantikannya? Saat ini manusia masih mengandalkan sumber energi tidak terbarukan, yaitu bahan bakar fosil sebagai bahan bakar utama. Bahan bakar fosil ini seperti yang kita ketahui, yaitu minyak bumi dan gas alam, digunakan untuk menggerakkan mesin industri, kendaraan, dan stasiun pembangkit listrik. Persediaan bahan bakar fosil di alam jumlahnya sangat terbatas. Jika dipakai terus-menerus, sumber energi tidak terbarukan tentu saja akan habis. Oleh karena itu, saat ini banyak dikembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, apa itu sumber energi alternatif? Sumber energi alternatif adalah sumber energi pilihan untuk menggantikan sumber energi tidak terbarukan. Berarti sumber energi alternatif berasal dari sumber energi terbarukan. Keunggulan energi alternatif adalah tersedia dalam jumlah yang melimpah dan ramah lingkungan karena hampir tidak menghasilkan polusi. Pemanfaatan sumber energi alternatif ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan kepada bahan bakar fosil. Contoh sumber energi alternatif yaitu sebagai berikut. Energi alternatif yang pertama adalah energi matahari. Allah melalui perantara matahari memberikan energi panas. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di tata surya. Energi ini telah dimanfaatkan sejak zaman dahulu. Kita tahu bahwa kita membutuhkan matahari untuk mengeringkan padi, menyinari bumi, mengeringkan pakaian basah atau memanaskan air. Energi ini juga dapat menghasilkan listrik dengan alat sel surya. Sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik. Panel surya, kalian tahu ya, surya adalah kata lain dari matahari, sang surya. Nah, panel surya itu menangkap energi sinar matahari lalu diubah menjadi energi listrik. Energi listrik disimpan dalam aki atau baterai kering dan kita dapat menggunakan energi listrik kapan saja dan di mana saja dengan aki dan baterai tersebut. Peralatan modern yang memanfaatkan peralatan panel surya antara lain adalah lampu penerangan jalan raya, lampu lalu lintas, dan mobil tenaga surya. Independent Power Producer atau IPP pembangkit listrik tenaga surya 5 MW peak yang dibangun oleh PT LEN Industri telah terintegrasi ke dalam sistem kelistrikan PLN di Kupang, Nusa Tenggara Timur sejak tanggal 8 Desember 2015. IPP PLTS 5 MW peak yang terletak di Desa Oel Puah, Kupang Tengah, NTT ini menggunakan konsep investasi secara mandiri dengan total investasi sebesar 11,2 juta dolar Amerika. 7,5 juta dolar diantaranya menggunakan fasilitas pembiayaan investasi perbankan.
IPP PLTS 5 MW peak tersebut saat ini merupakan yang terbesar kapasitasnya di Indonesia, di mana kapasitas per modulnya sebesar 230 watt peak dan seluruhnya diproduksi oleh PT LAN Industri. Penyelesaian pembangunan IPP PLTS yang semula ditargetkan dalam PPA pada bulan Juni 2016 ternyata dapat diselesaikan lebih awal. Sumber energi alternatif yang kedua yaitu energi gerak air. Nah, kita sendiri tahu bahwa air merupakan sumber energi yang tidak akan habis karena mempunyai daur ulang, yaitu dari air yang ada di bumi terkena sinar matahari, menguap dan menjadi awan akan turun hujan dan begitu seterusnya. Nah, aliran air merupakan sumber energi gerak. Manusia memanfaatkan sumber energi gerak air seperti air sungai, air terjun, gelombang air laut, dan pasang surut air laut. Energi gerak air ini dapat menggerakkan turbin untuk memutar generator pembangkit listrik. Di stasiun pembangkit listrik, air sungai dibendung agar permukaan airnya menjadi lebih tinggi. Dengan begitu, aliran air menjadi lebih deras. Aliran air yang deras dapat digunakan untuk memutar turbin air. Sumber energi alternatif yang nomor 3 adalah energi panas bumi. Energi panas bumi atau yang biasa kita sebut geotermal secara terus-menerus dihasilkan oleh magma di dalam perut bumi. Energi panas itu muncul ke permukaan bumi melalui sumber uap panas atau geyser. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan energi panas bumi. Hal ini karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Apalagi Indonesia juga dilewati oleh rangkaian cincin api aktif. Cincin api ini merupakan tempat terletaknya 450 rangkaian gunung api aktif dan tidak aktif berbentuk setengah lingkaran atau tapal kuda di sekitar negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Jepang, Australia, Selandia Baru, Papua Nugini, dan negara kepulauan. Nah, bayangkan sekitar 40% cadangan energi panas bumi terletak di bawah tanah negara kita. Apalagi energi panas bumi tidak menghasilkan polusi, sehingga pemanfaatannya itu dapat menggantikan energi bahan bakar fosil. Biasanya energi panas bumi dimanfaatkan oleh stasiun pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Energi tersebut dipakai untuk memutar turbin yang dihubungkan ke generator. Megawatt, but that is under 2 or 3 or 4 contracts. So this is under the one contract, so biggest in the world. Investment cost, total project cost for this particular project is 1.6 billion US dollars. Our pricing is about US dollar 7 cents per kilowatt hour. I think it's one of the best pricing in IPP industry. Selain menjadi yang terbesar di dunia, PLTP Sarula juga menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi siklus kombinasi.
Teknologi ini dapat menghasilkan listrik dari uap air dan air panas sekaligus, sehingga dapat memanfaatkan seluruh bahan baku yang ada. Teknologi serupa telah digunakan di sejumlah negara lain, misalnya Amerika dan Filipina. Here at Sarula, it's a bit different. What's coming out of the ground is about 25% steam, 75% hot water. So those big vessels on the hill basically are used to separate the steam and the hot water coming out of the well. The steam goes to the steam turbine in this building here, and then it comes out and is cooled, and we make extra electricity here, and it's pumped down the wells. The hot water goes to these units also. So Sarula is the first project that used what's called combined cycle technology, meaning we generate electricity with steam turbines and also with the hot water. And by hot, I don't mean low temperature. It's like 190 Celsius. It's more, you're able to generate more energy from the total mass flow. It's a little more expensive. Generating electricity with hot water is less efficient, but power is power. Yang nomor 4 adalah energi biomasa atau bahan bakar bio. Energi biomasa adalah energi yang diperoleh dari tanaman pertanian, tempat pembuangan sampah, dan limbah. Salah satu contohnya adalah kayu atau yang biasa kita sebut kayu bakar. Kayu merupakan sumber energi biomasa yang paling banyak digunakan oleh manusia. Sejak zaman dahulu, manusia membakar kayu untuk menghangatkan rumah dan menyiapkan makanan. Bentuk bahan bakar bio antara lain adalah biosolar, biogas, dan bioetanol. Biosolar biasanya dihasilkan dari minyak kelapa sawit atau biji jarak. Sedangkan biogas berarti jenis energi alternatif yang diproduksi melalui pemecahan bahan organik, misalnya kotoran hewan, limbah panen tanaman, kotoran manusia, dan makanan sisa. Biogas berupa gas metana yang diperoleh dari proses pembusukan bahan organik dengan bantuan mikroorganisme. Yang ketiga adalah bioetanol. Bioetanol ini berasal dari bahan tumbuhan. Bahan baku bioetanol dapat diperoleh dari tebu, singkong, kentang, dan juga jagung. Kotoran ternak dimasukkan ke dalam mixer, lalu dicampur dengan air hingga menjadi bubur yang disebut slurry. Melalui lubang inlet, kotoran tersebut masuk ke dalam digester. Bila pemilik berminat, kakus dapat disambungkan ke bangunan biogas. Kotoran manusia dialirkan ke dalam digester melalui pipa inlet yang terpisah. Setelah 6 jam, gas metana telah terbentuk. Gas yang diproduksi di dalam digester kemudian disimpan di penampungan ini. Slurry yang sudah tercerna, yang berada dalam digester selama 50 hari, keluar melalui manhole ke tangki outlet. Ketika kubah penampung gas sudah dipenuhi gas, slurry di tangki outlet terdorong keluar melalui overflow oleh tekanan gas. Kemudian, slurry tersebut ditampung dalam lubang bioslurry. Slurry dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. Gas yang tersimpan di penampung kemudian dialirkan ke titik penggunaan melalui pipa untuk digunakan ke kompor biogas atau lampu. Energi alternatif yang terakhir adalah energi gerak angin. Kita sendiri tahu angin adalah udara yang bergerak kan? Nah, angin merupakan sumber energi yang telah dimanfaatkan sejak berabad-abad lalu. Angin digunakan untuk menggerakkan kapal layar, kincir angin, memompa air, dan menjalankan irigasi. Kincir angin modern dikembangkan untuk memutar turbin pembangkit tenaga listrik. Kincir angin tersebut memiliki baling-baling yang berputar karena tiupan angin. Putaran baling-baling akan memutar turbin angin.
Energi gerak yang dihasilkan turbin akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Nah, itulah 5 contoh sumber energi alternatif yang kemungkinan dapat menggantikan energi atau bahan bakar fosil. Nah, terdapat 5 pilihan, yaitu energi matahari, energi gerak angin, energi panas bumi, energi biomasa, dan energi gerak angin. Tinggal kita sebagai manusia bagaimana kita dapat mengembangkan dan mengolah 5 sumber energi tersebut dapat kita gunakan. Alhamdulillah ya, kita sudah belajar hari ini. Baiklah, mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga kita diberi panjang umur dan dapat bertemu di pertemuan selanjutnya.